Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tria, saya dari divisi marketing. Di video pembelajaran kali ini saya mau membahas tentang 4 kekuatan kerja sama tim. Nah, kita bagi sebagian orang ada yang memiliki prinsip ya, bahwa dengan melakukan kerjasama terkadang justru hanya akan menghambat suatu pekerjaan. Tetapi bukan hanya lebih menyenangkan, tapi malah tidak ada perasaan semangat ya untuk mengerjakan itu. Nah, di sini ada pula sebagian orang yang menganggap bahwa kerjaan harus dilakukan secara bersama-sama, yang disebut dengan kerjasama teamwork. Nah, bagaimana sih, apa saja sih yang harus kita lakukan kekuatan kerjasama teamwork ini? Nah, yang pertama adalah kita harus meningkatkan kecepatan waktu pengerjaan. Nah, yang dimaksud yang poin pertama adalah seperti yang telah banyak dirasakan ya oleh kebanyakan orang, bahwa saat sebuah perusahaan sedang memiliki banyak tugas dan memiliki tingkat waktu yang singkat atau terbatas, maka pekerjaan tersebut akan lebih baik nih apabila dilakukan oleh tim secara bersama-sama. Apabila sebuah tim mengerjakannya, maka akan lebih cepat selesai karena adanya kerjasama tim yang lebih baik. Dan kita harus bisa memilih solusi untuk lebih banyak mendapatkan masukan, sehingga dalam menentukan yang tidak hanya untuk membuang-buang waktu. Nah, yang kedua adalah melatih otak dalam mencari ide-ide baru. Nah, di sini saat melakukan kerjasama tim, setiap anggota dapat menyumbangkan ya secara ide-ide yang kreatif, inovatif yang dimiliki oleh kita sebagai leader untuk memberikan apa sih kreatif yang dimiliki oleh tim kita gitu. Sehingga ada banyak yang sesuatu yang biasanya tidak terpikirkan nih oleh anggota satu dengan anggota lainnya. Hal itu juga mengasah sesama anggota untuk lebih mengembangkan tingkat inovasi dan masing-masing agar lebih meningkat. Biasanya anggota itu cenderung pendiam, ada yang pendiam, ada juga yang akan terpancing dengan ide-ide yang tadi kita sembunyikan terus kita keluarkan gitu kan. Nah, yang ketiga, kita harus belajar saling menghargai pendapat sesama rekannya gitu. Kenapa? Karena namanya kita juga kerjasama tim. Berarti kita melakukannya itu secara bersama-sama. Ada yang pro, ada yang kontra. Itu adalah hal yang biasa yang muncul saat menyampaikan pendapat dan pandangan masing-masing akan membuat ego kita tuh diuji lebih dalam gitu kan, tentang kerjasama tim kita gitu, kekuatannya sampai di titik mana sih untuk bisa solid dan bersama lebih baik lagi gitu kan. Saat bekerja sama, setiap anggota itu diharuskan bisa saling menghargai dan lapang dada saat terjadinya perbedaan pendapat ya, karena ini adalah hal yang biasa, atau solusi yang diajukan itu tidak sesuai atau tidak diterima oleh anggota lain gitu. Pasti kita pun akan dipertimbangkan dulu nih, didiskusikan dulu menjadi alasan kenapa sih pendapat itu atau pandangan yang tadi rekan sudah disampaikan itu tidak cocok gitu dengan rekan yang lain gitu. Nah, kita harus memberikan solusinya yang disampaikan. Apa sih yang bisa menjadikan keberhasilan yang ide-ide yang dia tadi utarakan gitu kan, ketika memang dari anggota satu yang lainnya itu tidak setuju gitu kan. Jadi saat kerja sama tim harus bisa saling menghargai pendapat satu sama lain untuk mencapai suatu target yang dalam perusahaan atau dalam organisasi. Karena kita kan namanya juga yang saya lakukan ini adalah saya divisi marketing, berarti saya harus mempunyai target setiap bulannya, yang dimana target tersebut saya harus bisa tercapai gitu dengan kekuatan kerja tim yang saya jalankan. Dan yang terakhir adalah menikmati hasil bersama. Nah, di sini setelah pekerjaan selesai yang kita telah lakukan atau diskusi secara matang dengan tim, maka tinggal menunggu nih keputusan dan nilai terhadap hasil yang telah kita dapatkan. Manajer atau atasan kita yang akan menilai dan memberikan apresiasi saat hasil pekerjaan yang dilakukan saat itu memuaskan apa tidak gitu kan. Nah, sebaliknya apabila hasilnya yang dilakukan sangat memuaskan atau melebihi ekspektasi, sebaiknya sebaliknya apabila hasilnya biasa saja gitu kan,
atau kurang memuaskan, maka manajer pun juga akan memberikan peringatan atau koreksi agar tim lebih baik lagi dalam bekerja sama tim. Namun, baik atau buruknya hasil pekerjaan yang dilakukan oleh tim, maka yang ditegur adalah tim ya gitu, bukan anggota secara spesifik gitu. Sehingga saat diberi apresiasi, tim akan gembira dong gitu kan, bersama-sama gitu kan. Dan sebaliknya, saat ada koreksi tim juga kan kita juga menyempurnakannya kembali dengan bersama-sama. Nah, disitulah yang bisa saya sampaikan. Semoga 4 poin kekuatan kerjasama tim ini bisa kita lakukan, yang saat ini kita mempunyai tim ya gitu kan, dan akan lebih baik lagi dengan kekuatan 4 poin ini bisa kita jalankan agar tim kita dan kita sebagai leader itu bisa menjadi yang terbaik untuk memenuhi target yang sudah diberikan oleh kantor, itu bisa achieve target. Mungkin dari saya itu saja video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. See you.